kondisi giginya yang ada karang gigi atau ada berlubang giginya. Nah itu tentu menjadi salah satu faktor utama dari penyebab bau mulut ya, yang kurang sedap ya. Oral hygiene-nya ya dok. Benar ya, gitu. Kembali lagi di channel YouTube Arja Entertainment. Tempatnya untuk edukasi dan pengetahuan tentang seputaran gigi dan mulut. Nah, ya kan dok lo ya? Betul. Kali ini kita bersama dengan narasumber dan saya sebagai hostnya. Narasumber kita kali ini adalah dokter yang termuda, terkece dan tercantik pastinya. Akaya. Kenalkan dulu, ini perkenalan dulu sebelumnya dok. Siapa? Lulus tahun berapa, asli orang mana, dan nama lengkapnya siapa. Nah, ya silahkan dok. Saya Dr. Gigi Florence, lulusan FKG Unlam tahun 2022 kemarin dan langsung kerja di Arza Dental Office. Nah, jadi Dr. Flo ini setelah lulus dari FKG Unlam, beliau langsung bekerja di Arza Dental Office ini. Jadi sekitar sudah 1 tahun ya dok ya? Iya, 1 tahunan. Sudah 1 tahun di sini. Dan kalau saya, memperkenalkan diri sendiri nih. Memperkenalkan diri sendiri. Sama Kak Rusma. Iya, kalau saya ini adalah perawat paling tua di sini ya. Tapi berarti yang paling berpengalaman di sini itu Mbak Rusma di sini dari awal ya Mbak ya? Dari awal bergabung di Arja, dari awal Arja buka kita sudah bergabung di sini. Oke, sekarang ini kita nih gini ya dok ya, kadang kita ngobrol-ngobrol nih, pembahasannya itu kadang macam-macam nih ya, seputar gigi dan mulut lagi. Tapi kali ini saya yang di lingkungan sekitar aja dulu. Kita kadang berteman nih kan, kita berteman dengan ada yang dari keluarga, dari saudara, dari teman-teman yang lain. Misalkan dokter nih lagi ngobrol nih, lagi ngobrol terus kayak bau-bau khas gitu dok. Ada keciumannya. Bau-bau khas. Terus kayak kalau kita kan kayak aduh apa nih. Kalau rasa bau-bau khasnya yang mau agak mengganggu ya. Mengganggu lah sedikit ke penciuman kalau kita ya. Kalau ngobrol gitu kan ya. Ngobrol istilahnya kita dalam jarak kayak gini aja kadang ada loh dok yang tercium yang khas banget kayak gitu. Nah, jadi menurut dokter itu tuh cara penanganan untuk yang supaya kita bisa menyampaikan kah atau solusinya kah atau berarti ini menyampaikan langsung ke teman yang kita tercium agak beraroma tadi ya teman-teman. Iya kadang kan kayak atau gimana ya cara menanganinya yang sejenis bau-bau mulut kayak gitu dok. Jadi kalau kita sehari-hari kan pasti ngobrol sama teman-teman atau kolega atau teman kerja ya Mbak ya. Nah yang patut banget kita perhatikan ya pasti masalah aroma dan penampilan kita. Nah salah satunya tadi dari faktor bau mulut ya. Misalkan bau itu kan agak mengganggu ya untuk kita sendiri kan juga mengganggu, apalagi ada sama orang lain yang lawan bicara kita atau yang dekat. Nah jadi bau mulut itu teman-teman udah pada tahu nih pasti itu di kehidupan sehari-hari pun pasti ada ya. Pasti ada itu dok. Pasti ada sering kita jumpai atau kadang kita jumpai, apalagi saya yang profesinya sebagai dokter gigi. Nah kadang untuk bau mulut itu sendiri kan banyak penyebabnya ya Mbak ya, dari makanan, pastinya dari kebersihan rongga mulut, dari gigi, kondisi gusinya. Nah misalkan kondisi giginya yang ada karang gigi atau ada berlubang giginya, nah itu tentu menjadi salah satu faktor utama dari penyebab bau mulut ya, yang kurang sedap ya. Oral hygiene-nya ya dok. Benar gitu. Bagus banget kalau ada pasien yang datang kontrol ke dokter gigi, kayak periksa, mau cek rutin. Nah,
mungkin di beberapa pasien kan nggak tahu nih itu sebenarnya berlubang, perlu ditambal atau itu sebenarnya ada karang gigi. Dikira kan itu ya variasi di mulut ya, ternyata itu karang gigi. Padahalnya kotor ya. Nah dok, ya. gitu. Jadi itulah fungsinya cek rutin ke dokter gigi. Jadi saya atau teman-teman dari perawat itu juga menyampaikan bahwa ini harusnya di scaling atau bersihkan karang gigi atau dari gigi berlubang itu ditambal. Karena gigi berlubang itu kan penyebabnya dari bakteri ya Mbak ya. Nah bakteri, terus misalkan makanan yang misalkan beraroma kayak ada makan bawang putih, bawang merah. Nah, itu kan masuk ke tubuh, masuk ke terserap di saluran pencernaan, masuk ke aliran darah dan ikut keluar saat kita bernafas. Jadi pas kita nafas itu dari aroma-aroma makanan yang agak kuat, agak strong gitu. Makanya habis makan itu kan udah pasti kalau apalagi kita yang di kesehatan kan maksudnya pasti berkumur itu pasti. Nah yang jarang saya temui apalagi di pasien itu jarang melakukan flossing Mbak atau pakai dental floss atau benang gigi. Benang gigi ya dok ya. Nah itu habis makan itu jarang banget ya. Bagus-bagus berkumur itu bagus. Tapi kalau dengan flossing itu lebih bagus lagi. Karena di sela-sela gigi itu kadang kan ada ketinggalan sisa-sisa makanan. Apalagi makanan berserat ya dok ya. Bener, pasti sulit ada sulit sekali untuk membersihkannya itu. Ya untuk penanganannya ya datang ke dokter gigi. Kalau bisa kalian konsultasi aja di dokter gigi. Bahkan konsultasi itu kadang kita gratis ya. Kalau tidak ada tindakan atau apa, mungkin ada juga yang perlu bayar. Tergantung. Jadi mungkin orang-orang tuh kan orang awam datang ke dokter gigi nih kadang ada yang ngapain sih kita ke dokter gigi? Padahal baik-baik aja nih nggak ada sakit gigi. Nah, padahal nggak sadar tuh dia bau mulut, udah bau mulut, bau ketek ya dok. Daripada betul banget kan itu agak mengurangi kepercayaan diri ya Mbak ya kan misalkan ganteng nih, cantik tapi kan agak beraroma itu kurang nyaman kan gitu. Kadang tuh kayak ngelihatnya tuh kayak mungkin karena kita profesi untuk ini ya dok kita ya. Sering dan kita tahu ilmunya jadi kita agak terperhatikan ya Mbak ngelihat orang dengan udah cantik tapi kok gusinya kadang bengkak ya dok ya. Nah itu kan karena karang gigi ya salah satunya dari menjadikan bau mulut tadi ya dok ya. Daripada ditegur sama orang yang kita suka misalkan atau ditegur temen atau yang nggak deket kan malu kan lebih baik saya sebagai dokter gigi yang memang mungkin lebih tahu ilmunya jadi menyampaikan dengan yang semoga bisa mudah dimengerti oleh pasien. Misalkan kalau memang ada bau mulut penyebabnya atau apa, nah jadi enak tuh konsultasinya sama penanganannya tuh sesuai daripada ditegur kamu kok bau kan gak enak ya kita atau ya misalkannya kayak kita misalkan nggak enak negur nih ya dok ya kadang-kadang kita menghindar sedikit kayak gitu pasti kita merasa loh kenapa nih teman jadi menghindar seketika kayak gitu pasti kan ada yang bau sebabnya benar pasti nggak enak sih karena kita namanya ya sekarang kan udah COVID kan udah berkurang jauh ya Mbak. Jadi masker kan udah kita jarang pakai. Nah itu pasti keciuman lah sedikit aromanya. Kan itu sangat mengurangi kepercayaan diri gitu jadi kan. Cara kita untuk ngecek diri kita sendiri nih dok. Istilahnya kan kadang nggak sadar ya dok. Kebanyakan orang itu sih nggak sadar dengan bau mulutnya itu. Jadi coba cek sendiri aja deh. Ngomong kayak gitu depan maskermu gitu ya dok. Benar. Pakai masker terus ngomong banyak tuh. Terus nanti dibuka maskernya cium lagi tuh maskernya bau apa enggak. Soalnya ya karena mungkin kita sebagai perempuan juga laki-laki pun biasa kan ada yang memperhatikan penampilan kan Mbak ya. Nggak apa-apa misalkan baju tuh nggak yang baru tiap hari tapi asal rapi, nggak usah yang branded baju tapi rapi. Terus wangi pas ngomong kan itu nilai plus banget gitu kan. Tapi ini kalau udah cantik, barang-barang misalkan branded, cuman giginya atau mulutnya tuh
kurang banget, ada bau, ada karang gigi. Nah itu sangat menurunkan nilai value dari kita sendiri. Istilahnya ya dok ya, di sekitaran dia, tempat makan dia, Bener. ibaratnya tempat dia ngobrol, tapi kotor itu kan kalau kita melihat gimana itu dok? Betul, kan ini mulut tempat kita makan setiap hari kan kita pasti makan ya Mbak ya. Iya. Dirawat lah, dijaga kan rongga mulut ini makanan yang masuk. Nah, benar. Tempat pertama makanan masuk, kalau tempatnya aja udah kotor berarti makanan yang terserap atau masuk ke organ pencernaan tergabung sama bakteri atau kuman-kuman yang itu mempengaruhi juga ya dok ya, tentang ibaratnya nih mulut kita kotor, bukan mulut kotor karena gibah ya dok ya. Kita sih beda lagi nih. Ya benar banget itu guys. Tapi mulut kotor karena kurang memperhatikan tentang kebersihan mulut kita. Nah, karena mulut itu ya sumber kita makan kan di mulut. Ya mungkin sepele cuma gigi berlubang, giginya paling hilang satu. Nah, kan nggak penyakit serius yang kayak misalkan penyakit gawat misalkan atau penyakit masih bisa sistemik, ditahan, iya. Gitu, misalkan aku nggak yang diabetes juga, nggak yang kena apa namanya yang penyakit bahaya lah. Jadi cuman gigi berlubang aja. Padahal justru dari mulut kan semuanya sumber kita energi kita juga buat sehari-hari gitu. Jadi memang harus dijaga. Dari mulut tuh kadang orang nggak aware gitu loh. Padahal harusnya ya di mulut, kebersihan rongga mulut dan gigi itu memang harus dijaga gitu. Iya, benar banyak sih, faktornya dok. ya kan. Berarti kan mulut kita dulu makanan yang mau kita makan ini udah bersih, tapi di dalam untuk mencerna munyahnya itu penuh dengan nanti karang gabung gigi, terserap ke pencernaan, ke tubuh, akhirnya timbul juga penyakit lainnya ya dok ya. Benar. Salah satunya tadi ya bau mulut itu termasuk penyakit nggak sih dok? Bau mulut itu suatu kondisi kondisi yang disebabkan oleh penyakit ya. Penyakitnya biasanya ya karena disebabkan oleh karies atau gigi berlubang atau diagnosis dari apa namanya kalkulus, gingivitis. Gingivitis itu maksudnya ya yang kondisi yang ada karang gigi sama gusi bengkak-bengkak. Jadi itu apa namanya akibat dari suatu penyakit yang ada di rongga mulut. Jadi terbitlah keadaan bau mulut itu tadi. Mulut. Ya. Iya. Kadang gini ya dok ya, ibaratnya kalau misalkan kita sudah ini pakai pasta gigi aja, ada yang kayak gitu kan. Kadang pakai sikat odol aja. Aku lihat biasa orang ngobrol ya, saking malasnya dia ke dokter gigi. Udah pakai obat kumur aja, udah pakai pasta gigi yang bikin segar aja. Nah, apakah itu ibaratnya tuh bisa mengurangi atau menghilangkan total bau mulut tadi dok, selain membersihkan membersihkan karang gigi dan menjaga kebersihan gigi dan mulutnya tadi? Iya benar. Jadi ada juga yang misalkan pakai obat kumur tiap hari ya, sikat gigi sehari 5 kali misalkan. Sebenarnya itu kondisi yang kurang bagus juga ya Mbak ya. Jadi misalkan kita pakai obat kumur tiap hari itu gak banyak merek yang bertebaran gitu ya obat kumur misalkan dipakai tiap hari. Itu kalau dari saya pribadi, dari kita itu kan kurang baik ya Mbak ya. Jadi bakteri baiknya juga ikut hilang gitu loh. Di dalam mulut kan ada bakteri baik sama jahat. Jadi baiknya kalau obat kumur itu, saya pun sangat jarang menggunakan obat kumur. Paling saya pakai flossing, dental floss, atau ya sikat gigi kayak biasa aja. Saya cuma sikat gigi 2 kali sehari. Paling kalau makan beraroma banget ya 3 kali. Dan obat kumur itu saat ada sakit aja, misalkan kalau gigi impaksi atau gigi bungsu tuh bengkak, nah itu baru saya pakai obat kumur. Jadi untuk keseharian sehari-hari pun jarang banget Mbak pakai obat kumur. Karena apa ya? Karena ya asal rutin aja check up ke dokter gigi gitu, nggak perlu pakai setiap hari kan. Itu ada yang pedas. Obat kumur kan pasti ada obatnya dalam kandungan dalam ininya ya Mbak. Nah itu tidak baik lah digunakan setiap hari. Benar. Itu kadang pedas banget. Nah, itu kadang kan kurang baik juga ya untuk kandungan di dalamnya itu ya dok. Memang ada yang bagus, ada juga kan yang kurang baik gitu loh. Cuman ya saran saya obat kumur pun kalau untuk
menghilangkan gusi bengkak atau apa kan kita pakainya kalau dari saya maksimal 2 minggu aja, nggak 2 boleh minggu lebih. ya, Itu Dok, ya? pun misalkan 3 hari pertama cuma pakai obat kumurnya sehari 2 kali. Nah hari kelima sampai selanjutnya itu sehari sekali. Itu lebih 2 minggu nggak boleh dilanjutkan lagi. Atau kalaupun mau jaga seminggu paling 2 kali pakai obat kumur. Oh, jadi istilahnya kita memakai obat kumur itu cuma untuk menjaga, Benar, bukan konsumsi tiap hari iya, ya, Dok, ya, tidak bisa obat kumur sikat gigi nggak bisa menghilangkan karang gigi. Ya, Iya benar, Dok, benar sekali. Kadang ada kan yang iklan-iklan gitu ya Dok, ya menyegarkan, menghilangkan bau Betul. mulut. Apalagi sekarang nih ya, yang udah merasa mulutnya bau, udah mau puasa ya. Betul. Kontrol lah dulu kalian ke dokter gigi kira-kira, atau kontrol sendiri. Pakai masker tadi kata dokternya. Iya. Pakai masker. Cermin Habis itu, aja dibuka juga di kira-kira, cermin. kok aku kayak bau mulut ya? Silakan datang ke dokter gigi. Konsultasi silakan dulu boleh. ke Arja kita menerima kok untuk konsultasi. Istilahnya tuh ngecek aja nih, Iya. Dok, saya kok merasa gigi saya memang nggak kenapa-napa, tapi saya merasa kurang Bau. pede. Nah, itu juga ada. Kesadaran sendiri ya Dok ya. Benar. Jadi kata dokter tadi kan mulut kita dulu yang bersih. Jadi makanan yang masuk itu juga akhirnya benar. menyerap sampai ke dalam tubuh, sampai ke dalam perut, ke pencernaan lainnya, akhirnya jadi mengurangi penyakit sistemik lainnya. Iya, ya, benar. Dok, ya. Betul banget Nah, jadi gitu. kalau misalkan kayak udah bau mulut, ya ampun itu apalagi mau puasa kan Iya nggak nih. ada ini ya Dok Bulan ya. depan, bulan Maret kan bulan udah Maret, puasaan. insya Allah puasa kita sudah. Nah, jadi lebih baiknya ya itu Jaga mulai dari sekarang, mulai dari biar sekarang, dicek Dok, dari ya. sekarang, periksa dari sekarang. Kalau yang nggak usah apa namanya, yang penyakit yang wah-wah misalkan, Iya. "Aduh, ini berubang apa-apa," coba cek dari bau mulut dulu, ya Iya, kan? Bau mulut benar, dulu Dok. itu pasti mungkin ada penyebabnya, pasti nggak ada yang tiba-tiba terjadi bau mulut tuh nggak ada. Iya. Bisa jadi karena itu bakteri atau juga mungkin ada yang punya GERD atau asam lambung ya. Nah itu juga memengaruhi. Penyebabnya juga ya, Nah Dok, ya. kalau dari situ kan nggak tahu kan, misalkan ada ternyata misalkan rongga mulutnya bersih. Kenapa Dok kayak ngerasa bau mulut? Ternyata ada punya penyakit GERD atau asam lambung. Nah itu kita bisa rujuk ke dokter umum gitu. Untuk Untuk melanjutkan lambungnya tadi, ya Dok, ya. untuk mengobati. Jadi intinya jaga kebersihan mulut dulu sebelum ya minimal cek aja lah dulu ke dokter gigi ya Dok ya. Kalau sikat kira-kira. gigi kan udah pasti ya. Udah pasti. Sikat gigi tiap hari ya guys, tiap hari setelah sarapan dan sebelum tidur. Pokoknya Nah. itu satu usaha kalian yang bisa kalian lakukan selain tentunya check up ke dokter gigi minimal 6 bulan sekali. Nah iya benar, ngapain sih ada dokter gigi kalau ibaratnya ini kan ada khususnya nih, sudah dokter gigi, ada dokter ini, pasti kan ada tujuannya kenapa jadi ada dokter gigi. Jangan pasnya waktu sakit baru datang ke dokter gigi, itu akan menambah juga beban biaya untuk Beban biaya kalian benar. juga. Kalau sudah sakit baru dirawat itu biayanya lebih besar. Nah Bukan karena apa, tapi emang karena udah gawat. Berarti kalau udah sakit udah kena saraf ya, itu di pembahasan kita yang lain ya. Cuman ya intinya kayak gitu, semakin gawat ya pasti biaya semakin besar. iya, intinya ibaratnya tuh bau mulut itu yang di tongkrongan tadi Dok, ya Allah. Lagi nongki nih sama teman-teman ya, tapi bau udah gimana? Kita sebagai teman juga nggak enak kan. Syukur-syukur ada teman deket yang negor. Tapi kalau ditegur sama gebetan, Malu kan Dok. gimana dong? Istilahnya tuh bau mulut pasti kalau kita ngobrol aja nih ya Dok ya sama teman, misalkan aku yang ngobrol sama teman, terus dia tuh kayak kadang menyadari karena banjarnya tak keluar sudah. Kalau Pak kita kan orang Banjar kan harus ada dental office di Banjarbaru sama di Golok. Iya. Ya di Loktape. Jadi kadang kalau orang ngobrol sama kita, kalau aku nih ya Dok ya, apalagi kita ke tempat umum terus kita kadang mencium aroma itu pasti fatal banget ya. Kalaunya aku nggak bawa masker itu, ya ampun, harusnya kita kayak langsung pastinya kayak
kalaunya orang nih ya awalnya nggak pakai masker tiba-tiba ngambil masker, Nah itu itu pasti ada yang salah harusnya dengan kita kan. harusnya kalau ini orang yang pekaan kan ya ngerasa gitu. Pokoknya udah kalau di bawah mulut tuh dari segi kecantikan yang paripurna pun ganteng banget tuh pasti minus deh, langsung kayak aduh mulutnya aja nggak dijaga Iya. gitu loh ya. Muka ini cantik atau ganteng tapi gigi dan mulutnya tuh meronta-ronta, ayo perbaiki dong gitu kan. Harusnya kan memang harus bersih inside dan outside ya. Oke, Beauty inside, beauty outside. Gitu ya Iya. guys. Nah, jadi sebenarnya penampilan pertama itu adalah gigi. Gigi kita oral senyum. hygiene kita dijaga untuk menghindari bau mulut tadi. Betul. Ya bisa dengan datang ke dokter gigi tadi ya dok ya. Cek dulu, periksa dulu. Penyebabnya tadi kan bisa karena karang gigi, bisa karena Gigi berlubang. dan atau ada tambahan lainnya itu karena asam lambung. tadi, Benar, ada ibaratnya juga. kayak gitu. Iya. Jadi untuk menghindarinya itu lebih baik datang ke dokter gigi, dicek lagi sama Iya. dokternya ya dok. Betul banget. Jadi karang gigi itu fatal banget untuk bau mulut kita ini Betul. ya, dok. Selain daripada makanan yang kita konsumsi tadi dok. Iya, numpuk-numpuk kuning-kuningan jelek ya guys. Gitu. Untung-untung ya dok ya setelah misalkan datang ke dokter gigi habis itu udah dibersihkan karang giginya. Nah untung-untung kita lagi ngadain promo untuk bleaching, Ya. paripurna bersihnya dok. Tuh habis dibersihin karang gigi, terus giginya jadi cerah pakai pengobatan perawatan bleaching itu sangat menambah kepercayaan diri. Iya, ya. mulutnya udah nggak bau lagi. Kadang Betul. kita gini ya dok ya, kita menyadari dengan sendiri. Pokoknya harus ada kesadaran dari harus diri sadar sendiri. sendiri ya dok. Betul. Ya. Jadi kayak gitu. Harus Masa dijaga. Kita nggak menyadari diri kita. Iya. Sendiri? Masa harus kita mulut kamu bau tahu? Jangan sampai kita ditegur kayak gitu ya. Jangan sampai kayak gitu ya dok. Malah akhirnya yang awalnya temenan jadi nggak temenan lagi karena ditegur ya. Gara-gara Bau mulut. ketek. Nah, bau badan gitu bukan ranah saya tapi itu kadang ya agak juga sih ya kan kita Pokoknya sebagai aku tuh paling sebel dok kalau orang sudah bau mulut sama bau ketek. kayaknya ini Walaupun- pengalaman pribadi ya guys. Kayaknya ada pengalaman pribadi nih dari tadi. Jadi kayak misalkan orang bau mulut, bau ketek, kok paripurna banget sih bau lo gitu. Sempurna gitu ya. Iya. Oke. Walaupun orang itu nggak cantik, nggak apa, tapi dia tuh mulutnya Bersih. bersih, istilahnya tuh. Ya walaupun ya mulutku kotor dalam menggibah ya ada apa-apa, tapi aku kan bau mulut. Itu harus dijaga. Ya guys. Oke ya, berarti pembahasan bau mulut dari sini sampai sini udah selesai ya pembahasan bau mulutnya. Jadi buat teman-teman yang mau nanya tuh bisa komen Boleh. ya di boleh bawah. komen, boleh Kalau misalkan chat admin Arja ya, untuk langsung reservasi aja, iya, juga konsultasi boleh. dulu sama dokternya. Iya. Ada dokter Florence di sini. Iya, yang banyak akan di sini. menjelaskan lagi nanti. tentang Kami nggak keadaan 24 mulut. jam standby tapi kita bukannya dari jam 9 pagi sampai 9 malam. Iya. Insya Allah tiap hari ada aja. Insya Allah akan dokternya. dibalas sama admin dan ibaratnya diarahkanlah ke dokternya untuk dijelaskan secara langsung. Benar, Oke, gitu. terima kasih ya dok ya untuk edukasinya Iya. hari ini dan Alhamdulillah. semoga nanti untuk teman-teman yang lainnya yang mau datang langsung chat adminnya untuk reservasi mengenai bau mulut kalian. jangan jar orang Banjar Betul tuh tuh. loh. Nah, Muntung rigat ya. nah, fatal banget guys. Iya, Oke. muntung rigat karena apa? Karena menyambati orang. Nah. Bau muntungnya. Pusing kepala. Bila yang kadang ngerti bahasa Banjar boleh nanti ditranslate ya, ditranslate. Oke, siap. Thank you. Oke deh. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Ya. Nah, Like, comment, dan subscribe guys. Arja Dental Oke, Office. guys. Oke, siap, mantap.